Alright guys, lagi-lagi ya, Jim Cramer ini menyatakan bahaya inflasi, hindari kripto Bitcoin. Dan senada dengan apa yang dikatakan oleh Jim Cramer di sini, Robert Kiyosaki juga menyatakan ya bahwa inflasi, resesi masih menjadi ancaman. Lalu, data positif ekonomi Amerika yang kemarin itu, apakah itu palsu atau bagaimana? Tetapi teman-teman, biar bagaimanapun, mau bagaimanapun, gonjang-ganjing kayak dunia ini berdarah-darah, ekonomi ini terserah. Saya tetap dengan dua altcoin jagoan saya, dan di video ini saya akan update mengenai informasi dari altcoin serta Bitcoin yang jangan sampai teman-teman lewatkan, terutama yang berkaitan dengan XRP, Cardano, dan bahkan Bitcoin tersebut teman-teman. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai bahaya inflasi, hindari kripto Bitcoin yang dikatakan oleh si Jim Cramer teman-teman. Dan ini merupakan salah satu pertanda ya bahwa kadang-kadang inverse prediction, kebalikan dari prediksi tersebut. Bahkan Bitcoin ini ketika dinyatakan oleh dia, oke, dia akan mati, dia akan tumbang, habis masanya, dia malah naik, teman-teman. Dikatakan di sini ya, lebih baik kalian pegang gold yang merupakan real hedge, yang merupakan pelindung nilai terbaik lah katanya dia, yang real, yang nyata untuk melawan inflasi dan economic chaos. Jadi dia katakan di sini masih ya dengan prediksi bahwa kita ini kemungkinan akan ada chaos ke depan ini, teman-teman. Itu persis seperti yang sudah saya katakan di beberapa video ya, bahwa Black Cuan sendiri pun ya, itu masih di pertengahan tahun ini baru kemungkinan akan ada aggressive buy, teman-teman. Dan seperti apa, nanti itu akan saya terus informasikan kepada kalian ya. Oke, dan sekarang kita beralih ya dari si Jim Cramer di sini. Ini sudah salah satu pertanda ini, inverse prediction, yang menurut saya akan seperti itu ya. Kemungkinan akan di-push lagi Bitcoin ini ke depan. Maybe, mungkin seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman di sini ada informasi mengenai Uni Eropa. EU votes to allow banks hold 2% capital in Bitcoin and crypto. Sebelumnya, mereka ini sangat anti dengan kripto. Tetapi teman-teman, untuk orang-orang seperti di Eropa ya, bangsawan-bangsawan aristokrat di sana itu, sebaiknya menurut saya ini sebagai retail yang bijaksana, sebaiknya karena kita ini sudah bosan nih ditipu segala macam sama politisi apa segala macam kan. Orang kelas bawah kan enak aja dia ditipu. Sekarang saatnya kita smart. Jangan ikuti apa yang mereka katakan, tapi lakukan apa yang mereka larang kita, teman-teman. Karena contoh di sini secara spesifik ya, hanya 2% kapital yang boleh dipegang di Bitcoin ataupun kripto untuk bank. Di belakang itu, teman-teman, masa kita nggak curiga? Masa? Masa hanya 2%? Kan nggak mungkin kan? Pasti lebih besar lagi mereka pegang. Dan untuk orang-orang kecil, retail, mereka suruh sedikit-sedikit. Yang kayak gitu-gitu kan kita ini bukan anak TK, seperti itu ya. Ini personal opini saya mengenai hal ini, teman-teman. Dan jika kalian punya pendapat yang lain di sini, silakan juga untuk menuliskan pendapat kalian seperti apa kalian memandang tingkah-tingkah yang dilakukan oleh orang-orang di Uni Eropa ini untuk memberikan izin kepada bank untuk hold 2% tersebut, teman-teman. Kemudian untuk update keadaan market kita di sini ya. Bitcoin di hari Minggu ini teman-teman sustain di atas 23.000 dan meskipun ada penurunan tadi di bawah 23.000, oke, menurut saya ini masih sideways ya. Kemudian altcoins juga sekarang ini pada malu-malu, istirahat mungkin ya sekarang ini. Kemudian teman-teman, ini update mengenai dua altcoins yang saya bilang jagoan ya. Mau market ini berdarah-darah kek, mau dia gonjang-ganjing, terserah. Yang penting dua altcoins ini saya pegang. Ini untuk Black Cuan teman-teman, bukan untuk dijadikan sebagai standar teman-teman akan menghold altcoins tersebut teman-teman. Jadi tidak menjadi ajakan beli di sini, tetapi saya hanya ingin menyampaikan sebuah update di sini bahwa Cardano ini teman-teman itu dikatakan oleh ADA Wells ya, launching this week on Cardano Jet stablecoin Kati Network. Ini adalah stablecoin yang dibuat oleh Cardano dan dikerjakan oleh Kati Network teman-teman yang merupakan partner dari ADA Cardano ya, dan akan keluar minggu ini. Dan ini merupakan salah satu berita yang luar biasa masif sebenarnya. Hanya saja teman-teman, kita masih dalam posisi bear market ketika ini terjadi. Saya membayangkan kalau seandainya project ini keluar ketika bull runs teman-teman, itu baru rumorsnya saja itu azan dia ini harganya teman-teman. Azan pakai toa keras sekali, naik dia tinggi sekali. Hanya saja ketika di bear market ya kita harus ya ekspektasi kita realistis lah di sini teman-teman. Kalaupun ada kenaikan,
Oke lah. Dan sekaligus juga ini menjadi salah satu penanda teman-teman bahwa di bullruns yang akan datang, proyek-proyek seperti Cardano ini akan semakin berkembang. Jadi begitu nanti di bullruns, proyek stablecoin-nya sudah jalan, ya gampang kan nanti kenaikannya di bullruns dan semoga dia melewati ATH-nya teman-teman. Kemudian untuk yang kedua di sini adalah 5 alasan kenapa XRP akan explode di bulan Februari 2023 ini. Oke lah, ini bahasa media teman-teman. Explode itu dia bilang meledak segala macam itu terlalu barbar juga menurut saya ya. Karena dikatakan di sini setelah saya baca-baca beritanya bukan explode ke 5 dolar ini dia bilang cuma 0,5 dolar teman-teman. Jadi oke lah. 0,5 dolar itu kalau kita trading ya, kita beli kemarin di harga 0,3 itu sudah banyak sekali profitnya teman-teman kalau itu terjadi di Februari ya. Tetapi penting untuk melihat di sini mengenai beritanya ya, 5 alasan kenapa dia akan explode. Tetapi saya ingin menghilangkan kata Februarinya. Tetapi untuk long term teman-teman. Di sini cocok sekali sebenarnya ya. Yang pertama di sini adalah whale effects teman-teman. Karena seperti yang kita tahu ya, di beberapa video Black Cuan sebelumnya, itu sudah saya sampaikan bahwa banyak sekali aktivitas whales ini membeli XRP ataupun memindahkan XRP mereka itu dari exchange ke wallet pribadi mereka atau keluar dari market lah seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah strong partnership. Dan partnershipnya XRP di sini teman-teman menurut update yang di sini yang terbaru ya, itu sudah lebih dari 100 financial institution termasuk Santander USA, Canadian Imperial Bank of Commerce di Kanada ya. Kemudian ada Mahindra Bank di India teman-teman. Kemudian yang ketiga di sini adalah social dominance. Ini sudah tidak bisa kita ragukan lagi ya. Komunitas XRP ini sangat kuat teman-teman dan mereka ini seperti menguasai algoritma di Twitter segala macam. Jadi mereka itu terus saja memboost, terus saja memberi informasi, mengupdate informasi mengenai Ripple ini ya. Itulah kenapa meskipun seperkuasa apapun si SEC ataupun Gary Gensler di sana, ketemu sama netizen teman-teman, ketemu dengan komunitas XRP, dibongkar semuanya. Apalagi kasus mengenai Hinman tersebut kan yang sangat-sangat santer sekarang ini. Oke, dan yang keempat itu seperti yang saya katakan tadi, Ripple Post SEC Future. Jadi, ketika kasus ini selesai teman-teman, kemudian beberapa data-data kecurangan yang dilakukan oleh SEC ataupun para pegawai SEC yang sebelumnya yang menyebabkan Ripple ini dalam posisi sebagai yang bersalah di sini meskipun tidak seperti itu akan terkuak nanti dan itu akan membuat confidence Ripple semakin besar di masa depan, teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini itu adalah Ripple XRP expansion in Asia. Jadi semakin besar ini ekspansinya Ripple tidak hanya di Amerika saja ataupun di Eropa, tetapi di Asia ini, teman-teman, mereka ini sudah mulai membangun basis-basisnya dia di sana dan orang-orang di sini sudah mulai menerima terutama Jepang di sini yang sudah sangat terbantukan dengan teknologi blockchain-nya si Ripple ini, teman-teman. Jadi untuk dua koin ini akan tetap saya pegang, teman-teman, meskipun dunia ini gonjang-ganjing, berdarah-darah, ekonomi ini nggak jelas, rudal sana-sini, nggak peduli. Saya akan hold XRP dan ADA saya. Oke? Kemudian ada update terbaru untuk Bitcoin di sini, teman-teman, yang menurut saya jangan sampai kita lewatkan ya. Di sini ada dari Documenting Bitcoin. Ini merupakan salah satu riset ataupun jurnal ya, sebuah tulisan yang berasal dari fidelitydigitalasset.com ya. Di sini mereka mengekspresikan mengenai opini mereka ya terhadap Bitcoin ini bahwa dikatakan the largest retirement plan provider in the world, Fidelity Research Report you should read. Dan saya sudah baca di sini teman-teman, dikatakan di sini ya bahwa Bitcoin teman-teman merupakan salah satu aset yang harus ataupun mungkin saya bilang ini wajib ya hukumnya di sini bukan sunnah lagi ya. Ini kalau kita membaca menurut si Chris Kuiper ya and Jack Neureuther di sini teman-teman. Katanya dia di sini untuk orang-orang yang mau pensiun, orang-orang yang ingin masa depannya ke depan itu lebih terjamin, terjangkau segala macam ya untuk kebutuhan kehidupan mereka ke depan. Bitcoin adalah salah satu pilihan yang harus mereka jadikan salah satu pilihan teman-teman untuk menjamin pensiun ataupun untuk menjamin keuangan di masa depan. Dan beberapa poin di sini akan saya bacakan ya. Karena Bitcoin sekarang ini sudah dianggap sebagai monetary good ya. Artinya perangkat keuangan teman-teman. Jadi kalau dulu itu cuma dianggap sebagai ya spekulasi lah, bandar narkoba di situ atau orang money laundry di situ, orang judi-judi, togel segala macam, togel udara segala macam di situ. Tetapi sekarang ini sudah dianggap sebagai monetary good ya. Dan itu salah satu ringkasan saya mengenai
report yang dilakukan oleh fidelitydigitalasset.com di sini, teman-teman. Dan satu lagi key point-nya di sini adalah karena dianggap Bitcoin itu merupakan store of value. Jadi dia itu sama seperti emas, kalau kita menyimpan dia itu sudah tidak lagi kita gunakan dia sebagai barang untuk alat tukar sehari-hari, tetapi dia kita gunakan untuk menyimpan kekayaan kita, teman-teman. Kemudian di sini ya, update terbaru untuk Bitcoin di sini, teman-teman, yang menurut saya sangat menarik ya. Ini berkaitan dengan market ya. Sekarang ini stablecoin are rushing back into crypto. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat ini, teman-teman? Kenapa stablecoin ini atau fiat atau uang lah kita bilang seperti itu sekarang ini sudah masuk ke dalam kripto lagi, teman-teman? Dan di garis yang kuning ini ya, di garis yang kuning ini kita lihat itu adalah stablecoin yang masuk ke dalam kripto, teman-teman. Dan ini pada saat Januari 23 ini terjadi spike di sini, kenaikan besar-besaran di sini, teman-teman. Ada petanda apa di sini? Mungkin kalian bisa membantu saya menjelaskannya di sini. Coba kalian tulis di kolom komentar, teman-teman. This is not the time you want to be on the sideline, seperti dikatakan oleh Game Trades. Bukan saatnya Anda ini duduk di diam di samping gitu, lihat teman kalian lari gitu. Enggak. Ini saatnya untuk terlibat menurut Game of Trades, teman-teman. Dan di sini sebelum saya berbicara mengenai Robert Kiyosaki ya, seperti yang saya katakan di awal video tadi, saya ingin ekspreskan kepada kalian, teman-teman, mengenai my personal opinion tentang Bitcoin ini ataupun pergerakan Bitcoin ini, dan kenapa di awal video itu saya menyatakan bahwa kemungkinan ya Black Chuan itu akan melakukan aggressive buy itu di pertengahan tahun 2023, teman-teman. Dan di sini saya ingin mengekspresikan pendapat saya di sini ya. Silakan untuk dibantah ataupun dikoreksi di kolom komentar, teman-teman. Jika kalian punya pendapat yang lain, kita bisa sharing di sana ya. Di sini saya menyatakan seperti ini. Di tanggal ini nih, tanggal 9 November 2022 itu terjadi penurunan ya. Sampai tanggal 22 November tersebut ini terjadi penurunan, bahkan Bitcoin sampai menyentuh 15.000 dolar. Di sini, di level ini banyak orang yang memasang short, teman-teman. Dan bandar itu tidak bodoh. Jadi, orang di sini yakin bahwa Bitcoin akan menyentuh 12.000, 10.000. No, tidak seperti itu permainannya. Mereka ini membiarkan orang-orang pasang short di sini, pasang short. Oke, dikasih kenaikan dikit, kasih kenaikan dikit, disapu dikit, diturunkan lagi, dikasih menang yang short di sini kan. Untuk yang long dikasih menang. Dan disinilah mereka memainkan ini psychological zone lah, saya bilang seperti itu, teman-teman. Dan akhirnya apa? Ketika banyak yang yakin akan terjadi penurunan Bitcoin sampai 12.000, 10.000, bam, dia sikat ke sini, teman-teman. Nah, di sini saya takutnya begini juga, teman-teman. Di sini dia sideway di sini, teman-teman. Di sini dikasih sideway bentar, kemudian dia yakinkan ini supaya bulls ini masuk kan, dan akhirnya terjadi pembelian. Dan di sini sideway lagi. Dan ketika orang yakin long nih akan ke 30-50 ribu dolar Bitcoin, saya takut, teman-teman. Saya takut. Bukan artinya saya memprediksinya. Saya takut malah dia akan disikat ke bawah lagi. Karena secara realistis saja kita ngomong di sini. Robert Kiyosaki sama dengan Jim Cramer. Hanya bedanya, Jim Cramer menyuruh kita untuk menjual Bitcoin kita, kripto kita, dan beli emas karena Bitcoin dan kripto itu tidak bisa menjamin keamanan uang kita di masa depan kalau dikatakan oleh Jim Cramer. Sementara Robert Kiyosaki ini dia bilang beli gold, beli silver, beli Bitcoin, beli Ethereum. Itu untuk menjaga aset kita di masa depan. Itulah kebalikan Robert Kiyosaki dengan si Jim Cramer yang mungkin ya dia analis yang dibayar ataupun dia itu influencer yang dibayar oleh bank, teman-teman. Tetapi Robert Kiyosaki ini orang yang menurut saya objektif di sini, teman-teman, karena dia kan pebisnis real estate ya. Tetapi dengan bukunya dia, dengan insight-nya dia terhadap market ini, banyak sekali dia memprediksi mengenai kejadian-kejadian Bitcoin ini. Bahkan untuk Bitcoin yang akan turun sampai sekarang pun, dia sudah kasih warning di pertengahan 2021 waktu itu, teman-teman. Dan banyak orang yang ngejekin si Robert Kiyosaki ini, apa kamu ini bear, dan ternyata Bitcoin malah turun sampai 15.000, teman-teman. Dan orang-orang seperti ini objektif, dia nggak ada feeling kayak perasaan sensitif segala macam, nggak. Dia ini menilai pasar itu dengan objektif, teman-teman. Dan data Amerika yang kemarin itu positif di bulan Desember segala macam, coba kalian nonton video saya yang terakhir ini. Terakhir ini saya memperlihatkan kepada kalian, atau menurut berita ya, seperti itu yang saya baca, itu kan ada manipulasi tuh ketika The Fed naikin suku bunga, malah TGA ya, atau US Treasury itu malah menyuntikkan dana lewat belakang pintu supaya kelihatan nih ekonomi tetap jalan, seperti itu kan. Jadi kita bingung sebenarnya, teman-teman. Data-data yang disajikan itu kan bisa saja itu dimanipulasi, bisa saja. Dan itu kecurigaan kita, wajar dong, kita investor kita curiga seperti itu. Dan Robert Kiyosaki pun sudah mewarning kan
bahwa bankruptcy itu masih akan terjadi, kemudian unemployment juga meningkat, ya kan? Para pengangguran itu akan meningkat, kemudian orang-orang yang kehilangan rumahnya juga akan meningkat. Dan di sini pun saya katakan teman-teman, sama seperti apa yang saya rasakan ya, ataupun saya rencanakan, Robert Kiyosaki juga menyatakan, pertengahan tahun 2023 ini akan terjadi crash yang luar biasa. Dan menurut saya, ketika harga jatuh di crash yang luar biasa di pertengahan tahun ini, seperti dikatakan oleh Robert Kiyosaki di sini, disitulah ada aggressive buy Black Chuan. Kemungkinan jika itu terjadi, teman-teman. Dan menutup video kali ini sebagai warning untuk kita, teman-teman. Untuk Bitcoin di sini ya, Fear and Greed Index per hari ini saja Bitcoin itu sudah masuk level greed, teman-teman. Saya tidak perlu kasih tahu kalian apa yang terjadi setelah level greed ini terjadi. Tapi kalian mungkin bisa menuliskan di kolom komentar pendapat kalian. Bitcoin sudah berada di level greed sudah beberapa hari ini, teman-teman. Kalau kemarin itu sempat turun ya ke 52, dan mungkin dia akan disorong lagi, mungkin naik ya sampai 56, 57, 58. Setelah itu dia akan sedikit terjadi koreksi, teman-teman. Dan mengenai harga Bitcoin, maybe guys, maybe dia akan naik lagi nih, mungkin sampai 25 disorong seperti ini. Tetapi remain cautious, tetap waspada, tetap hati-hati teman-teman untuk pergerakan short terms Bitcoin ini. Tapi kalau untuk yang long terms, sudah saya bilang dari tadi, gonjang-ganjing dunia ini, nangis-nangis darah-darah dunia ini, ekonomi segala macam, tetap saya hold dua jagoan saya, XRP dan ADA, teman-teman. Oke, demikian video saya kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton, dan terima kasih juga telah mensupport channel ini ya. Salam Black Chuan. Peace my friend.